Action. Selamat malam sobat-sobat Petpol. Selamat bermalam minggu sobat-sobat Petpol. Berjumpa lagi bersama kami di podcast kami Sabar, Sabtu bersama Frater. obrolan santai gak bikin baper. Sebelum kita lanjut, mari kita membuat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Oke sabar, ini adalah episode kita yang kedua di malam minggu ini, yang mungkin menurut gue ini jadi topik pembicaraan yang harusnya semakin menantang lu untuk mengikuti podcast kita. Karena ya setiap pembahasannya menurut gue pribadi sih refleksi, tapi tetap aja mendalam. Gitu. Dan tujuannya adalah tetap kembali lagi mengenal Kristus lebih jauh, mengenal Katolik lebih jauh gitu. Oke. Nih, coba deh kita mencoba merekam ulang peristiwa-peristiwa yang terjadi kurang lebih di dunia ini selama 1 minggu ke belakang. Ada apa aja sih yang mungkin yang lu tahu ya, yang lu tahu dan itu terjadi nowadays gitu. Lu punya gak, Sa? Kayak ya mungkin kalau kita ngomongin sekarang dekat-dekat masih aja tetap bersangkutan sama COVID-19 ya pada saat ini gitu. Kayak menurut gue pribadi sih kayak lama-lama kita semakin kayak nggak sadar sama virus ini gitu. Oke, betul. Kayak virus ini tuh ada apa enggak sih gitu. Iya. Padahal kenyataannya memang ada dan terus bertumbuh gitu. Salah satu contohnya kayak misalkan ada orang tetap aja melanggar prokes di tengah-tengah pandemi seperti ini. Nekat gitu. Bahkan gitu ya. Pemerintah udah bilang, lu nggak boleh begini. Tapi nggak bisa. Gak bisa. Sampai ada yang bilang ditegur sama petugas yang berwajib. Dalam hal ini bukan cuma polisi ya, tapi banyak petugas-petugas yang jadi relawan bilang udah gitu-gitu aja. Kayak gitu. Gue nggak sebut apalah, gue nggak tahu itu. Gitu-gitu aja. Bilang kucing loh. Waduh, gila. Kacau sih kayak kita tuh lebih di atas orang-orang lain. Sama kacau. Satu hal lagi yang menarik yang menurut gue ini nggak masuk akal, coy. Lu ditilang karena lu melanggar prokes. Dalam hal ini tuh lu udah tahu nggak boleh begitu, lu ditilang tuh. Bukan ditilang mungkin, lu dikesampingin. Terus lu jadi maung. Wah, Siliwangi. Ya. Semakin iya, wilayah aing. Gitu. Maksud gua ya, gila juga. Apa sih orang-orang ini tuh, bahkan mungkin ini gue nggak mendiskreditkan siapapun, tapi maksud gue orang-orang yang kayak begini nih, yang masih coy di negara sana itu banyak yang meninggal gitu. Iya. Sampai ironisnya tuh, lu tau lah ada satu sungai suci yang sampai itu dijadiin kuburan, men. Jadi mayat-mayat itu saking nggak bisa, mungkin karena faktor ekonomi, kremasi mahal dan lain sebagainya, ataupun katakanlah lahan penguburannya sudah mulai penuh atau apa, sampai dikubur di sungai. Gila. Itu gelombang itu yang akan katakan kalau bahasa media itu adalah tsunami-nya COVID-19 itu akan terus menerus gitu. Walaupun vaksin udah ada, itu tuh bukan berarti lu udah aman gitu kan. Iya. Nah, bukan menjadi jaminan 100% ya. That's right. Itu jadi itu pun menurut gua gila. Ada apa nih dengan dunia? Padahal nih kalau misalnya kita balik 1 tahun yang lalu, ketika kita pertama kali dunia digoncangkan dengan kayak gini tuh, kita bener-bener Tuhan tolong. Sampai ada banyak misalnya, doakanlah ini, pakailah air ini, maka Anda akan begini, pakailah minyak ini, Anda akan begini, Tuhan memberikan Anda keselamatan dan sebagainya. Wah, banyak banget yang menjanjikan, menyebutkan kata Tuhan di awal-awal penderitaan. Tapi makin lama kesini nih, mungkin menurut gue ini naluriah juga ya. Lu pernah denger gak sih satu lagu band Indonesia soal menunggu dari Zivilia? Iya, Mbak. Iya, Zivilia ya, benar. Zivilia. Aisiteru. Lu bisa tahu dong gue. Bisa nebak gak di mana? Gue deh. Coba. Lu bisa tahu di bagian yang menggambarkan situasi. Oh, iya ya, benar juga gitu. Mungkin di part yang menunggu sesuatu yang sangat menyebalkan bagiku. Mantap. Nah itu tuh, menunggu itu adalah sesuatu yang menyebalkan bagi kita. Nah sebenarnya nih, kalau menurut gue mencoba berefleksi, atau bukan berefleksi, gue mendapatkan gambaran yang seperti itu
sebenarnya itu bukan terjadi saat ini aja men gitu. Itu tuh udah terjadi lama dalam sejarah keselamatan umat manusia. Terutama kita sebagai orang Katolik mempercayai bahwa sejarah keselamatan itu bukan aja bukan hanya terjadi pada perjanjian baru, tapi sudah dimulai juga sejak perjanjian lama. Jadi dalam perjanjian lama, kisah-kisah keselamatan, bagaimana penyelamatan terjadi. Misalnya gue melihat gini, gue membayangkan gue sebagai seorang penumpang yang ada di dalam bahtera Nuh. Ketika air bah itu datang dalam bahtera, gue diselamatkan. Otomatis gue memang merasa aman, ya gak sih? Tapi menunggu kapan nih gue bisa mendarat atau kapan nih air bah tuh reda. Gue bisa terjun ke air bah karena gue udah bosen. Itu yang pertama. Ataupun misalnya di kisah Keluaran, bagaimana bangsa Israel itu dijanjikan oleh Tuhan untuk masuk ke dalam tanah perjanji. Tapi ketika di padang gurun, lu banyak keluhan. Tuhan kok kalau bisa gue sederhanakan ya, Tuhan kenapa lu kasih penderitaan? Katanya lu mau memberikan gue tanah terjanji, katanya lu mau menyelamatkan gue gitu. Tapi kenapa gue misalnya makan aja gue nggak enak, gue makan apaan nih kayak gitu. Terus gue pun kena penyakit gitu. Terus banyak ular tedung yang memagut gue gitu. Hal-hal yang gitu. Bener, menunggu tuh sesuatu hal yang sangat menyebalkan gitu. Bahkan mungkin ini pun terjadi di perjanjian baru. Bukan mungkin. Ini pasti pengalaman ini ada juga di perjanjian baru. Kayak contohnya bisa membayangkan sebagaimana Santo Yosef memang tidak dikisahkan, tapi lu bisa membayangkan dari narasi yang di kitab suci itu, ketika Santo Yosef misalnya pergi ke Mesir, disuruh Tuhan pergi ke Mesir, balik untuk cari sebelumnya kan ke Bethlehem kayak gitu. Pokoknya pembuangan itulah kapan ya selesai gitu. Kapan anak kecil bayi gua ini bisa mendapatkan tempat tidur yang nyaman. Dalam hal ini bisa udah gak dikejar-kejar Herodes kayak gitu. Ataupun bahkan yang dialami oleh Yesus sendiri. Ketika kalau misalnya dalam pandangan gue sebagai seorang manusia, kalau membayangkan Yesus, penderitaan gue gak selesai-selesai kayak gitu ya. Maksudnya ya gue udah diincar-incar, misalnya udah diincar-incar orang Yahudi, udah diincar-incar orang Farisi, imam kepala kayak gitu. Kok nggak selesai? Kalau gue jadi Yesus, kalau mau menempatkan posisi, tapi gue bukan kan. Maksudnya ini adalah gue mencoba mengimajinasikan posisi-posisi seperti itu. Ketika mau diselamatkan, pasti menunggu waktu Tuhan. Itu tuh benar-benar satu hal yang menyebalkan. Menurut lu, dalam kan penyelamatan itu identik juga dengan penderitaan. Bahwa saat penderitaan orang berharap diselamatkan. Menurut lo, ketika ada penderitaan, Tuhan tuh kemana? Kan menunggu, sampai ada statement menunggu adalah sesuatu yang menyebalkan bagiku. Dalam konteks penderitaan, berarti kan Tuhan gak datang menyelamatkan lo gitu. Menurut lo, Tuhan tuh kemana? Kalau gue pribadi ya, gue nanggepinnya gini. Kita tuh kurang mau melihat di baliknya gitu. Maksudnya apa sih yang sebenarnya di baliknya, kayak yang kita tahu kayak Kant tentang fenomenon dan numenonnya gitu ya kan. Kita tuh udah serba apa yang terlihat aja sama kita gitu. Tanpa mau cari tahu di baliknya itu apa, numenonnya itu apa sih, nilai yang paling mendalamnya itu apa sih? Yang terjadi sebenarnya itu yang apa terjadi gitu sebenarnya. Ya? Nah, gini gue gambarinnya kemana Tuhan pas penderitaan. Dalam penderitaan. Menurut gue, kalau lu sebagai seorang Katolik dan lu tetap mempertanyakan itu adalah pertanyaan yang sangat lucu menurut gue. Kenapa lu bisa bilang kalau Katolik lu masih menanyakan penderitaan? Padahal itu naluriah men, tanpa harus melihat dalam kisah-kisah kitab suci. Lu menunggu, kok gue nggak dipanggil nih sama tempat gue ngajuin lowongan? Kok gue masih tetap aja kayak begini, kayak gitu-gitu. Nah itu kan hal yang real dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama tuh, kalau gue pribadi nanggepinnya gini, gue sebagai seorang Katolik gitu, yang gue lihat, yang menjadi gambaran gue untuk hidup, yang menjadi sesuatu yang gue agungkan itu adalah Kristus sendiri pastinya gitu. Yesus Kristus itu sendiri. Nah, dimana kalau dilihat ya, Kristus untuk mencapai kemenangan, untuk mencapai kejayaannya itu
itu melewati penderitaan kok. Iya. Kayak Yesus harus manggul salib. Jangankan manggul salib, Yesus ditampar, diludahin Yesus tuh. Bahkan dijual sama muridnya. Iya, dijual sama orang yang makan bareng, tidur bareng, berjalan bareng kayak gitu-gitu, hidup sehari-hari dengan Yesus. Malah dikhianatin kan Yesus gitu. Iya. Ya kayak gue ngeliatnya gini. Sebagai seorang Katolik, Yes. lu harus bisa belajar dari Yesus itu gitu. Iya. Kenapa lu bilang kayak gitu? Emang apa? Karena menurut gue pribadi, kita tuh ketika lu dicobai, lu dapat permasalahan gitu, itu tuh lu sedang berproses dimana Yesus tuh lagi membentuk lu gitu, atau lu sendiri memang lagi membentuk diri lu gitu. Jadi ya ketika lu mengalami kegagalan, kekalahan gitu atau penghinaan, ya udah santai aja sebagai seorang Katolik. Ngapain lu panik ya kan? Ngapain lu kayak kok gue gini banget, Tuhan kok nggak ada? Iya, gitu. Tuhan kok nggak lihat sendiri Yesus itu untuk mencapai apa? Menyatakan kemuliaannya, yes. kemuliaannya itu lewatin apa dulu? Penderitaan dulu. Jadi sebagai seorang Katolik, penderitaan itu harus bisa dilihat sebagai karya Allah menurut gua. Di dalam kehidupan lu, untuk ya lu bisa mendapatkan arti apa sih kemenangan gitu. Apa sih artinya yang mau Tuhan mau buat hidup gue itu apa gitu. Oh ya. Berarti dalam hal ini lu berani menjawab bahwa dalam penderitaan sebenarnya Tuhan tuh ada. Tuhan ada. Iya. Dan menurut gue pribadi, mau lu menderita ataupun enggak, Tuhan selalu ada. Iya. Dan ini nih banyak keresahan orang yang kayak hidupnya tuh kayak, kok kayaknya Tuhan nggak ada ya di hidup gue. Kok kayaknya gue hidup gini-gini aja ya. Menurut gue itu salah. Salahnya kenapa? Salahnya karena itu kita tuh kalau lu ngerasa Tuhan kayaknya kok nggak ini ya membentuk hidup gue ya, nggak merancang atau gimana. Jangan khawatir menurut gue. Lu jangan khawatir. Karena apa? Karena sebenarnya Tuhan itu ngasih kepercayaan buat lu. Oke. Tapi sebentar gini. Gue jadi teringat ketika lu bilang dalam penderitaan Tuhan itu ada. Maksudnya dalam hal ini lu ngehubunginya dengan Yesus yang yang mengambil, bukannya lari dari penderitaan kayak gitu. Itu gue mau ingat sama kata-kata Santo Yohanes Paulus II. Bahwa dia bilang kayak gini. Allah itu selalu ada di pihak orang yang menderita sengsara. Kemahakuasaannya justru tampak dalam kenyataan bahwa Dia dengan bebas menerima penderitaan. Manusia zaman ini yang menderita sejatinya tidak sendiri dalam menanggung penderitaannya, tapi sesungguhnya Yesus Kristus yang menanggungnya untuk kita. Sebagaimana yang dinubuatkan Yesaya, dikatakan dalam Yesaya 53 ayat 4, saudara-saudara. Tapi penyakit kitalah yang ditanggungnya. Wah, gila gak sih? Sebenarnya mungkin kurang kepercayaan kita ya, kayak gitu. Kalau, oh iya ya, ternyata penderitaan kitalah yang ditanggungnya. Jangan-jangan kita menjadi seorang Katolik tapi nggak baca Alkitab secara menyeluruh. Ini menjadi bahkan kalaupun yang Kristen nggak baca Alkitab. Kayaknya ini tantangan orang-orang zaman sekarang ya. Ini harus mungkin kritik terhadap orang Kristen secara umum ya. Bukan Kristen itu bukan cuman saudara-saudara denominasi. Iya. Kristen pun itu termasuk kita Katolik itu adalah Kristen. Tapi gue mau ngelanjutin satu nih. Kata-kata yang lu bilang tadi bahwa dalam penderitaan Allah tuh ada buktinya, karena lewat penderitaan lu bisa mendapatkan kemenangan. Kalau lu berani ambil tuh penderitaan, lu akan mendapatkan kemenangan. Dalam hal ini kalau kita lihat dari kisah Yesus kebangkitan. Karena gini, salah orang pemikir tuh pernah bilang, teolog mungkin, dia bahwa Allah tuh nggak pernah diam dan menutup mata terhadap kekejian dan penderitaan manusia. Karena apa? Dia ngasih salib kan. Salib itu jadi tanda bahwa Allah masuk ke dalam ruang penderitaan manusia yang paling dekat sekaligus. Jadi benar-benar di situ tuh dalam penderitaan itu Allah tuh ada. Karena salib itu udah menggambarkan bahwa ada Tuhan yang mau benar-benar ikut dalam penderitaan manusia. Bahkan ya difitnah gimana orang katakanlah apa ya kalau bahasa sekarang itu ya, sekudus dan sebenar itu gitu loh, yang ngasih teladan dan contoh aja difitnah hanya karena orang mungkin iri. Iya. Dan dia mau ngambil itu, gila sih. Nah itu emang kayaknya tetap terjadi sampai masa kini ya. Tetap aja lu
saling tuduh, saling ini sampai lu sendiri nggak pernah mau lihat kebenaran yang sebenarnya terjadi gitu di dalam kehidupan. Oke. Dalam penderitaan tuh Tuhan tuh sebenarnya nggak lari. Tuhan nggak lari. Karena gue percaya begini, gue pernah baca satu tulisan bahwa dikatakan bahwa itu tuh mungkin cara pandang kita tuh yang terlalu manusiawi banget. Maksudnya manusiawi banget. Kita adalah orang yang selalu menuntut bukti. Bener gak sih? Iya. Nah, gue setuju banget. Yang suka menuntut bukti, misalnya kasih contoh dong. Bahkan itu terjadi pada murid Yesus. Kalau beneran ini adalah Yesus, tunjukin luka-lukanya. Kan itu kata Thomas, kata Didimus kayak gitu. Itu tuh benar-benar menggambarkan sosok kita saat ini membutuhkan bukti. Tapi sebenarnya gue tuh bener-bener gue lupa yang kayak begini. Apa dia bilang? Bahwa di situ dikatakan bahwa mungkin Tuhan itu nggak bicara secara keras. Maksudnya dia nggak bicara secara langsung, nggak benar-benar bicara secara nyata dalam realitas penderitaan kita. Tapi dia itu punya banyak mulut dan banyak tangan dan banyak kebaikan lewat orang-orang lain yang sebenarnya dia itu adalah wajah-wajah Tuhan. Kalau kita Kristen komit, kita adalah serupa dengan Allah, berarti kita juga percaya bahwa orang lain pun menunjukkan wajah Allah kan. Imago Dei itu ya. Bahkan dalam penderitaan itu mungkin orang lain yang adalah serupa dengan Allah menunjukkan juga kebaikannya. Menurut gue di situ sih sebenarnya, oh iya ya, kalau gue dibantu orang berarti itu benar-benar adalah Allah yang hadir sebenarnya gitu. Tapi emang kebiasaan apalagi di masa kini ya, semua tuh jadi kayak materialis gitu. Dan berusaha untuk dikalkulasikan gitu. Tuhan kok berusaha dihitung. Iya. Tuhan kok berusaha dihadirkan fisiknya, bentuk fisiknya. Itu menurut gue kurang mendalam. Iya, mungkin kalau gue pribadi ya, gue lebih concern kepada gue mengalami sih bagaimana supaya lu menemukan kebenaran itu. Coba yuk lu alami gitu. Jangan cuman dipikirkan, maksudnya jangan cuman dipertanyakan dan lain sebagainya. Oke, itu boleh-boleh aja karena itu manusiawi banget gitu. Tapi menurut gue kalau kayak gitu gue gak akan pernah bisa seintim itu gitu. Gue gak akan menemukan yang benar-benar. Tapi dalam pengalaman hidup gue percaya dan gue udah mengalami banget bahwa peristiwa benar-benar, ya ampun Tuhan ternyata ada gitu ya. Iya. Tapi menurut gue pribadi, kalau disambung dari lu tadi ya, lu lewat pengalaman akhirnya lu mempercayai bahwa Tuhan itu ada gitu, dan Tuhan itu memang hadir secara nyata di muka bumi ini sampai saat ini. Nah, kesalahannya adalah ketika orang-orang tidak mampu memahami kayak pengalamannya mereka itu sampai akhirnya mereka terjauh dari Tuhan. Entah pengalaman buruk, pencobaan segala macam itu, akhirnya mereka menjauhkan diri dari Tuhan. Nah, jawabannya apa? Jawabannya karena kita kurang membaca kitab suci. Kita nggak tahu arti dan makna penderitaan itu. Akhirnya karena kok gue menderita banget, hidup gue gini-gini banget ya bro. Gue buat makan nasi kayak susah banget nih. Ya oke, betul. Kok gue gini, serba nuntut manusia zaman sekarang. Akhirnya dari pengalaman buruknya itu bukannya menyadari tentang penderitaan itu sebagai apa sih? Iya. Tapi malah menjauhkan diri dari Tuhan. Iya. Bahkan dia lari sebenarnya. Jadi nggak menyelesaikan masalahnya secara katakanlah nggak benar-benar utuh diselesaikan masalahnya. Tapi gue pernah mendapatkan suatu pemahaman dari beberapa orang, dan itu menurut gue orang kudus ya. Dalam hal ini gue baca riwayatnya bagaimana dia benar-benar menjadi saksi dari bahwa gak salah kok lu ngambil penderitaan gitu, gak salah kok kemalangan, gak salah kok keburukan hidup itu gak selalu happy aja gitu. Kalau Tuhan memang kasih gue keburukan, itu bukan karena suatu kutuk, bukan karena suatu tanda bahwa Tuhan benci sama gua atau Tuhan tuh nggak ada. Tapi orang-orang ini yang bersaksi bahwa Tuhan tuh ada, dan penderitaan tuh bukan suatu hal yang memang benar mungkin menakutkan, tapi tidak seburuk atau tidak berartinya itu gitu. Karena begini, sebelum itu gue mau ini kata-kata yang mungkin harus kita ingat ya teman-teman, sobat-sobat Petpol, bahwa kalau ada sering kali rasionalisasi kita bilang, kan Kristus tuh udah ngambil penderitaannya di salib itu untuk mengakhiri penderitaan kita. Kenapa ada penderitaan kita? Itu adalah cara pandang yang menurut gue sedikit keliru. Karena apa? Bahwa dikatakan itu Yesus yang menderita di salib itu bukan mengakhiri realitas penderitaan kita,
Tapi itu apa sih sebenarnya? Dia itu mau ngasih contoh bahwa manusia yang alami penderitaan yang harus manusia alami dalam hidupnya itu, kalau lu melihat pada Yesus, dia tuh menjadi wadas yang kokoh, fondasi yang kokoh dan menguatkan bahwa supaya manusia tuh mampu berjuang. Jadi ada nilai juang yang ditanamkan oleh, yang gue tangkap ya, yang ditanamkan oleh Yesus dalam penderitaan. Berjuang dalam penderitaan itu adalah suatu cara yang lebih optimis dalam menghadapi penderitaan. Berarti emang hendaknya lu jangan kabur dari penderitaan. Iya. Kalau lu pengen nyelesain Yes. dan lu pengen tahu secara mendalam tentang penderitaan, ketika lu cobai, lu mendapatkan penderitaan, jangan kabur. Iya. Tapi lu harus hadapi penderitaan itu. Gitu. Itu yang tadi gue lupakan, maksudnya mungkin daripada kita berteriak-teriak Tuhan lu tuh tidak ada dalam penderitaan gue, tapi mungkin cara pandang kita yang keliru. Dalam hal ini ketika Yesus menderita bukan berarti dia mengakhiri mengakhiri seluruh penderitaan manusia. Ini komentar lepas gue ya, tapi dia mau memberikan sebenarnya, kalau gue pribadi masuk dalam pesan itu adalah penderitaan, ada nilai juang yang harus lu perjuangkan supaya hidup lu tuh optimis, supaya lu mendapatkan kemenangan. Dalam hal ini kejamnya Golgota mengantarkan lu pada terangnya kubur yang terbuka. Wah, dalam benar. Gue coba renungkan, dan itu gue dapatkan juga dari frater-frater yang lain yang memberikan kesaksian soal itu. Ini bukan apa yang gue dapatkan ini dialami gitu loh. Itu benar-benar yang dialami. Tadi kita bicara hampir lupa tuh yang soal penderitaan dari orang-orang suci. Pasti lu tahu dong kisah tentang bagaimana Santo Yosef itu, kalau bahasa kita mungkin sekarang, kayak diuji dan dicobai Tuhan, katakan. Walaupun sebenarnya pencobaan itu bukan datang, ada orang yang bilang pencobaan itu bukan datang dari Tuhan, tapi katakanlah gini, Santo Yosef itu sebagai Bapak Yesus dalam hal ini di dunia itu ya, dia mendapatkan pencobaan sebelum kelahiran Yesus kan. Dia mendapatkan penderitaan atau gini lah, mendapatkan kemalangan. Lu tahu bagaimana kisahnya Maria, calon istrinya, tunangannya sudah mengandung sebelum menikah kayak gitu. Oh, kalau kita bayangkan sekarang, waduh, Kacau. gugurin aja kayak gitu kan, gila. Itu. Tapi apalagi itu salah satu saja. Tapi kalau misalnya bahkan ketika proses dalam peristiwa proses kelahiran Yesus pun semua penginapan nggak dapet kayak gitu kan. Terus ketika Yesus lahir, orang Majus datang bukan cuma bawa kebahagiaan. Dia bilang, kita dikasih tahu Herodes kayak gitu. Kita dari Herodes kayak gini. Pokoknya dikasih tahu bahwa Herodes tuh mengejar dan mencari yang dikatakan Mesias itu sendiri. Bahkan sampai akhirnya keluarlah perintah, bunuhlah semua anak sulung anak laki-laki yang ada di negeri itu. Akhirnya Tuhan lewat mimpinya dapat suatu katakanlah jawaban. Pergilah ke Mesir. Terus nanti dari Mesir lagi ternyata nggak aman lagi. Banyak banget peristiwa-peristiwa yang dibuang sana, ke sini lagi, ke sana lagi, ke sini lagi. Kalau gue membayangkan menjadi Santo Yosef saat ini, gue bisa aja bilang, gila ya, capek banget gue kayak begini. Pasti ngeluh dong. Sebagai manusia pasti ngeluh. Kok gue gini banget hidup gue. Kayak bener-bener ya Tuhan tuh nggak ada. Gue akan kembali lagi ke pertanyaan itu. Itu gue maksudnya membayangkan dalam konteks manusia zaman sekarang. Lu punya inspirasi apa sebenarnya? Kalau gue, ketika gue sih mandangnya gini. Kita tuh masih belum selesai dengan diri sendiri. Kalau gue ngeliatnya, kayak dalam arti lu dapat penderitaan, sebenarnya lu bisa lewatin rintangan itu. Tapi apa yang buat lu jadi berat? Gitu. Pertanyaan gue adalah itu. Dan gue mencoba menjawabnya gini. Itu rintangan, cobaan menjadi berat karena lu nggak mau stop untuk melihat orang lain. Yes. Dalam arti kayak lu tetap membandingkan diri lu dengan orang lain. Kayak gue kok gini, tapi si ini kok kayaknya gini banget, hidupnya lancar aja. Kok gue kayaknya banyak dicobain. Lu nggak bakalan kelar dengan segala permasalahan lu kalau lu tetap membandingkan diri lu dengan orang lain. Jadi rewards yang lu dapet dari Tuhan itu nggak bakalan kelihatan karena lu berusaha membandingkan diri lu dengan orang lain. Gue bandingin diri gue misalkan dengan Jack Ma gitu.
Kok gue susah banget, duit gue dikit banget, tapi nih si Jack Ma duitnya banyak bener gitu ya. Gitu. Apa Tuhan hadir di dia tapi nggak hadir di gue? Nggak gitu. Tapi Tuhan tuh hadir di setiap saat. Yes. Baik lu dicobai mau tidak dicobai, itu Tuhan tuh ada menurut gue. Ya buktinya dia ngambil penderitaan itu kan, Iya. disalib, dia difitnah kayak gitu ya. Oke. Dan nah, tapi untuk lu melihat untuk bagaimana cara lu bersyukur di tengah penderitaan itu adalah dengan cara stop membandingkan diri lu dengan orang lain. Ya, gue setuju. Lu harus lihat kembali ke diri lu gitu. Lu menderita sekarang nih, hari ini lu menderita. Sekarang malam minggu misalkan, lu menderita. Gue menderita gak ya hari minggu malam minggu? Malam minggu lu menderita nih misalkan di hari ini misalkan sobat Petpol di rumah lagi duduk merenung gitu, kok cowok gue nggak datang ke rumah. LDR kok iya jauh berat banget gitu ya. Kok gue kayaknya pacaran cuma bisa lewat via Zoom gitu. Bener gak ya dia selingkuh? Ya, gitu. Pasti ada yang kayak gitu-gitu ya kan. Nah itu karena menurut gue sendiri kita nggak mau lihat apa yang terjadi misalkan di malam Selasa kemarin. Malam Selasa kemarin misalkan sobat Petpol didatengin sama pacarnya, dibawain martabak gitu. Itu menurut gue jalinan kasih yang sebenarnya Tuhan kasih lewat pacar lu gitu. Itu tuh Tuhan yang hadir gitu menurut gue. Tapi kita tuh nggak mau lihat itunya. Kita cuman mau ngebandingin ketika gue lagi ada masalah, terus gue lihat orang lain. Orang lain kayaknya hidup lurus wae gitu. Oke. Nah tadi nih yang soal misalnya dari Santo Yosef, sebenarnya gue ini ya, ketika ini jawaban yang mungkin harus gue pribadi mencoba membatinkannya dalam hidup gue gini. Ketika memang Tuhan itu nampaknya tuh nggak bekerja, bener-bener Tuhan tuh, kayaknya lu beneran nggak ada deh kayak gitu. Kalau misalnya kita ngomong kepada Tuhan gitu, lu aja nggak bener-bener deh, lu tuh kayaknya nggak ada kayak gitu. Ternyata gitu dari apa yang setelah direnungkan, bahkan itu gue terenyuh banget membaca Patris Corde, satu dokumen yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus di tahun Santo Yosef ini adalah ketika nampaknya Tuhan itu nggak nolong kita, nggak menyelamatkan kita, bukan berarti itu sebenarnya dia meninggalkan kita. Karena apa? Ternyata dari Santo Yosef kita belajar gitu, Tuhan mempercayakan kepada kita apa yang bisa kita rancang, apa yang bisa kita temukan, dan apa yang bisa kita selesaikan. Gila. Satu hal yang menurut gue ini sama, menurut gue pribadi ya, sama aja ketika dia mau menjadi manusia. Hal itu benar konsekuensi logisnya adalah ketika pun penderitaan itu tidak ada, Tuhan tuh sebenarnya benar-benar menyerahkan kepada kita kepercayaan. Kapan lagi lu bisa dipercaya Tuhan lewat penderitaan? Karena lu harus sebagai nilai juang tadi ya, lu bisa merancang menyelesaikannya sendiri daripada lu mengeluh kalau misalnya lu katakan. Kayak sebenarnya emang ya jangan pernah merasa kayak Tuhan tuh nggak ada gitu. Kalaupun lu hidup yang gitu-gitu aja dan lu merasa tidak ada karya Tuhan di dalam hidup lu, sebenarnya Tuhan sedang berkarya tapi lewat diri lu sendiri, daya kreativitas lu sendiri lu. Lu dikasih kepercayaan sama Tuhan, lu suruh ngerancang hidup lu, suruh nata hidup lu tuh bagaimana gitu. Jadi jangan sampai pernah punya pikiran menurut gua kayak Tuhan gak berkarya dalam hidup gua. Stop mulai berpikir kayak gitu. Sama satu lagi kadang nih ya, beberapa mungkin dari sobat-sobat Petpol berpikir atau merasa Tuhan tuh ngasih hukuman, ngasih kemalangan, penderitaan, kasih kegagalan, kasih apalah yang gak enak buat gua gitu. Itu karena gue dikutuk. Gue tuh karena dosa-dosa gua. Gue mau menjawab dan gue mau meyakinkan lu sobat-sobat Petpol gitu ya. Ini biar kita tidak terjerumus dalam hal yang salah ya. Iya, dalam hal yang salah. Sebenarnya gue mau bilang bahwa Yesus sendiri tuh nggak pernah. Yesus sendiri tuh bahkan menegaskan gitu ya. Yesus menegaskan bahwa penderitaan itu nggak ada kaitannya langsung dengan dosa. Yakin? Nggak percaya? Ini nih, coba deh sobat-sobat Petpol. Karena kita punya Alkitab, yes. Saudara-saudara punya Alkitab, betul? Saudara-saudara, sobat-sobat Petpol, coba kita buka di Injil Yohanes bab 9 ayat 3. Tuh dikatakan ketika bicara soal Yesus menyembuhkan seorang yang buta sejak lahir. Itu kan kalau zaman mereka pasti itu bilang kutuk. Itu karena dosa, itu dan karena itu. Tapi apa Yesus katakan? Bukan dia dan bukan pula orang tuanya yang telah berbuat dosa. Ia telah dilahirkan buta agar kemuliaan Allah dapat dinyatakan dalam dia.
Berarti emang dari situ lu jangan mandang itu jangan sebagai kutuk gitu ya. Yeah. Itu sebagai karya Allah gitu yang hadir di dalam dia gitu. Jadi kemalangan, penderitaan dan katakan hal-hal yang nggak enak buat kita itu sebenarnya bukan karena Tuhan benci, bukan karena Tuhan mengutuk kita, bukan karena dosa-dosa kita. Itu nggak ada hubungannya langsung. Nggak, bahkan dibilang nggak ada kaitannya langsung dengan dosa. Tapi tadi kan lu sendiri dengar ya. Nanti sobat-sobat Petpol baca di Injil Yohanes 9 ayat 3. Dikatakan bahwa itu bukan karena dia, bukan karena orang tuanya berbuat dosa, tapi karena Allah yang mau menyatakan kemuliaannya. Menurut gue ini logis sih. Kenapa Yesus pada akhirnya juga menderita? Karena Allah mau menyatakan kemuliaan. Ini bukan kita yang ngomong ya, tapi emang ada tertulis di Alkitab yang ngomong ya. Ini maksud juga gue jadi kayak tertampar, udah ditampar lagi ketika gue mengeluh. Tapi mungkin begini ya. Mungkin bilang, lu naif lu ngomong kayak begitu. Iya. Tapi gue cuma mau gini. Gue pernah menjalani juga. Gue nggak menuntut gitu atau teman-teman untuk ngikutin gue, sobat-sobat platform nggak ngikutin gue. Gue pernah dalam posisi-posisi seperti itu, dan ketika gue kembali kepada Tuhan, gue mendapatkan janji dia tuh utuh, men. Gitu. Janji dia tuh penuh, tapi gue yang nggak pernah tahu akses untuk mendapatkan janji itu. Dalam hal ini, karena kita mungkin udah tahu apa yang Alkitab katakan dan cara pandang apa yang sebenarnya diberikan oleh Tuhan dari orang-orang suci seperti Santo Yosef ataupun dari orang-orang kudus lainnya atau tentang penderitaan, menurut gue coba yuk kita berani gak sih sekarang kalau mendapatkan penderitaan mencari yang lu bilang tadi, mencari numenonnya, gitu. Masuk sampai ke numenonnya gitu. Dan gue boleh cerita gini? Boleh. Gue pengen cerita sedikit tentang pengalaman gue sendiri. Yes. Kalau tadi kita bilang kayaknya naif banget sih ngomongin gitu ya kan. Kayak gue tuh pernah ada di posisi yang kayak gini gitu. Yeah. Penderitaan itu gue dapetin dan akhirnya ya itu karena gue kurang bijak. Karena gue kurang mau tahu tentang apa numenonnya itu apa sih. Apa yang mau Tuhan katakan kepada lu ya. Sampai akhirnya gue punya pandangan seperti ini. Kayaknya gue berdoa juga sama aja Tuhan gak kabulin deh. Jadi pada saat itu bapak gue sakit. Yes. Yeah. Sakit ginjal. Lu bayangin sakit ginjal tuh. Pengobatannya parah banget coy. Dia harus cuci darah seminggu udah 2 kali. Itu udah paling parah berarti. Udah nih hidup nih, ini mati. Dia tuh dari tengah-tengah gitu. Bokap gue tuh. Itu sejak gue SMA. Dan orang yang meninggal karena ginjal itu nggak ada yang di atas 2 tahun. Kayaknya setahun dia bertahan hidup itu aja udah mantep banget itu orang. Sakit ginjal tuh kebanyakannya meninggalnya tuh cepet gitu. Meninggalnya cepet. Sampai akhirnya gue udah bener-bener kayak lost banget sama Tuhan itu. Gue lost. Udah kayak jauh gitu. Ya sebagai frater pasti gue jujur aja gue pernah mengalami hal seperti itu gitu. Bahkan lu mengumpat gak pada Tuhan? Sampai mengumpat sih enggak, tapi gue lebih ke kayak orang yang pesimis aja. Yes. Gue kayak ya udahlah gue gak usah berdoa karena gue percuma gue berdoa Tuhan kayaknya gak bakalan jawab gue gitu. Karena itu tadi gue kurang bijak dan gak mau tahu tentang apa yang dibalik itu. Sampai akhirnya gue memasuki seminar tinggi tahap di tahun orientasi rohani. Ini yang buat gue sedih banget. Bener-bener kayak gue akhirnya sadar kayak Tuhan tuh emang benar-benar berkarya dalam hidup gue. Jadi sebelum gue penjubahan itu bapak gue sakit. Terus penjubahan dia tetap datang bela-belain. Terus ada satu waktu gue sama keluarga gue kumpul. Bapak gue karena udah gak kuat dia tidur kan. Akhirnya sisa gue, ibu gue sama kakak-kakak gue gitu. Mama gue ngomong gini, bapak itu sebenarnya udah mati sebulan yang lalu atau beberapa bulan yang lalu gitu. Tapi sebelum kematiannya dia berdoa sama Tuhan. Dia bilang, tolong dulu jangan bunuh gue dulu, jangan ambil gue dulu, kata bapak gue gitu. Gue jangan mati dulu deh. Gue pengen lihat anak gue dijubahin dulu. Itu sembuh, dia langsung sembuh sampai gue gue penjubahan dan akhirnya dipanggil ketika gue naik ke tingkat 1, akhirnya bokap gue dipanggil, diambil gitu. Di situ gue percaya kayak gini. Wah, kekuatan doa emang mantep banget coy. Dalam arti itu bokap gue bener-bener minta cuman pengen lihat gue pakai jubah dan dikasih sama Tuhan. Itu jangka waktunya 3 tahun. Yeah. Jadi ketika bokap gue meninggal ya, dipanggil itu meninggal, gue inget banget jam 4.45. Ya. Gue ngedenger lu. Ya, gue tahu. Akhirnya jam 6 kita tetap harus ibadat dan misa. Sebelum masuk itu, kalau kita masuk itu langsung kelihatan salib kan di kapel tuh, salib gede.
gue kayak ngeliat terus gue bukan sedih karena bokap gue meninggal, gue sedih juga karena bokap gue meninggal. Akhirnya gue keluar, terus gue mikir kayak, wah gila, karya Tuhan tuh gede banget dalam hidup gue. Wah, dahsyat. Dahsyat banget. Maksudnya dalam arti bokap gue dikasih bonus hidup banyak banget, coy. Harusnya lu udah ibaratnya kalau medis bilang mungkin dia udah meninggal udah sebelum meninggal. lu penjubahan. Iya, sebelum gue penjubahan, dan mungkin bisa jauh sebelum gue penjubahan itu udah meninggal. Tapi Tuhan masih tetap kasih umur sampai segitu gitu. Iya. Itu karena gue lagi-lagi kalau gue nggak bijaksana pasti gue bakal mengumpat sama Tuhan gitu. Kayak kok lu panggil sih bapak gue belum ditabisin. gue belum ditabisin nih. Oh. Tapi ketika gue lihat, oh gila, ini ternyata yang Tuhan kasih gitu ke gue. Kasih kayak bokap gue dikasih umur karena bokap gue juga mintanya salahnya ya menurut gue ya. Bokap gue cuma minta gue penjubahan, coba doanya saya mau lihat anak saya tabisan gitu. Mungkin akan lebih panjang lagi umurnya. Tapi ya dari situ gue berusaha sadar bahwa oh ternyata ini loh yang Tuhan kasih ke gue tuh lebih besar daripada apa yang gue inginkan sebenarnya gitu. Bener sih ya. Jadi ya penderitaan, lu jangan coba lari dari penderitaan, lu hadepin penderitaan itu sampai lu tahu, oh Tuhan tuh ngasih gue ini dan Tuhan maunya gue tuh begini gitu. Jadi kalau misalnya ditanya nih, menurut lu gue boleh gak sih mengumpat ketika gue mengalami kemalangan, ketika gue mengalami katakanlah ini ya, keburukan dan sebagainya, gue akan bilang boleh, nggak ada yang salah. Kalau menurut gue ya, nggak ada yang salah. Gue pernah ada satu posisi, kok perkembangan hidup gue tuh cuma di sini-sini aja gitu. Sampai dalam satu doa tuh isinya, jujur gue harus bilang, gue tuh cuma mengumpat. Kan lu udah menjanjikan, gue akan, kalau gue ngikutin kata-kata lu, gue akan dapatkan ini. Gue akan bisa mendapatkan ini. Kalau gue udah menyerahkan diri gue kepada lu gitu, gue bisa mendapatkan ini. Gue ngumpat, gila lu. Gitu bener dalam doa gue kayak bisa, beneran gak sih lu ngomong kayak gitu? Apa yang lo omongin gitu? Tapi ini pengalaman gue ya, sampai ketika gue mengumpat, bener-bener mungkin gue kalau misalnya bilang, wah lu gak suci banget, ya gak apa-apa. Dalam lu bilang kayak gitu gak apa-apa ke gue. Tapi ada momen yang bener-bener membangkitkan gue adalah ketika gue udah cukup mengumpat soal apa yang gue harapkan, apa kekecewaan apa gue kepada Tuhan. Gue di situ gue inget banget, gue bener-bener diam selama yang cukup lama, panjang banget. Dan gue di situ, gue diam aja, tapi bener-bener gue merasa kerdil. Kerdil tuh dalam arti, lu pernah gak sih bulu kuduk lu merinding kayak gitu, ataupun lu bisa masa seluruh tubuh lu tuh ringan banget. Ringan tuh dalam arti kayak, kalau bahasa gue tuh disergap dalam keheningan. Dalam hal itu adalah jawaban Tuhan yang memang benar-benar gak keras. Setelah gue sadari kemudian bahwa dia tuh tidak bicara saat itu langsung gitu, tapi dia mau menyapa gue dengan cara yang gak gue pahami. Yang menurut gue, oh gila, ini kemahakuasaan yang sebenarnya selalu dipertanyakan manusia. Kalau lu mau mengalaminya, lu akan menemukan. Lagi-lagi persoalannya emang harus menunggu kita ya. Iya, dan menunggu itu sebenarnya adalah momen sih sebenarnya. Momen untuk lu memberikan diri lu belajar untuk lebih setia dan percaya. Bahkan kalau dalam konteks pandemi COVID-19, ketika orang-orang udah gila dalam arti, udahlah, ini mah udah kayak beneran gak ada COVID kayak gitu. Kita gak boleh patah semangat, kita gak boleh patah kepercayaan kepada apa yang medis katakan. Karena gue percaya Tuhan pun berkarya dalam orang-orang medis. Pasti. Gue mau bilang gini, sebenarnya yang membuat kita kurang yakin bahwa penderitaan itu sebagai cara Tuhan untuk berkarya adalah kurangnya orang-orang bersaksi tentang keselamatan yang terjadi dalam penderitaan. Dalam hal ini, gue mau merefer kepada kisah orang Samaria yang baik hati. Sebenarnya, teman-teman, kalau misalnya gue baca dan gue renungkan, kisah orang Samaria yang baik hati adalah panggilan untuk semua orang Kristen, baik Kristen denominasi ataupun Kristen Katolik dan lain sebagainya, untuk benar-benar menjadi saksi bahwa Tuhan tuh ada. Sekarang bukan saatnya lagi lu mengatakan dalam teori-teori Tuhan tuh ada, tapi lu menunjukkan dalam kesaksian lu Tuhan itu memang ada. Dalam kesaksian lu menunjukkan Tuhan itu ada. Menurut gue itu bisa menularkan kebaikan-kebaikan yang lebih banyak. Karena gue percaya kalau misalnya keburukan menular dengan cepat, kebaikan juga harus menular dengan cepat kayak gitu. Dalam hal ini tuh sebenarnya orang Kristen tuh dipanggil untuk menjadi sesama bagi mereka yang menderita.
Dan ini sih sebenarnya kritik juga kepada cara hidup kita sebagai seorang Kristen. Dari misalnya kita udah cuman pelayanan, kita udah berkomunio atau berkomunitas gitu, kita udah mendengarkan pengajaran, kita udah melakukan liturgi, kita udah mewartakan, tapi kita tidak pernah bersaksi. Kesaksian itu sebenarnya menurut gue jadi kata kunci untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu ada. Menjadi hal pokok ya berarti kita harus. Jadi penderitaan itu lagi-lagi bukan hukuman, tapi harus kesempatan untuk membersihkan atau memurnikan cara pandang kita terhadap Tuhan secara khusus, supaya itu kebaikan kepada, terutama harus diarahkan bagi kebaikan bagi sesama kita. Sebagaimana Kristus itu telah menjadi tebusan bagi banyak orang, yang mengajarkan bahwa di tengah situasi sulit pun kita harus tetap berharap pada kuasanya. Kalau kita berani percaya, kita kasih kepercayaan kita, wah, lu akan yakin dan sadar betul bahwa Tuhan tuh ada. Tapi ini satu poin penting dari gue adalah, maksudnya jangan cuman akhirnya dengan penderitaan lu mengenal Tuhan, tapi nanti ketika bahagia lost lagi dengan Tuhan gitu kan. Ya banyak lah dari kita yang kayak gitu yang masih dengan pola hidup yang seperti itu. Ketika gue menderita, gue akhirnya berdoa, Tuhan bantu saya, Tuhan bantu saya. Ketika senang itu kayak kita melupakan Tuhan gitu. Jadi menurut gue ya lu jangan sampai nanti aja gue ke Tuhannya kalau gue lagi susah gitu. Pas lagi senang ya udah gue aja gitu. Ya jangan kayak gitu menurut gue. Lu bisa dapat sukacita dari mana? Dari Tuhan. Lu mendapat penderitaan itu adalah dari rahmat Tuhan. Dari Tuhan juga untuk lu bisa berkembang menjadi pribadi yang lebih baik menurut gua. Mungkin sampai saat ini kita menyadari ya, kalau misalnya ya orang lain juga adalah sebenarnya, kalau kita senang ya, kalau misalnya kita senang, orang lain juga adalah, kalau kita konsekuen dengan imago Dei, orang lain, manusia adalah citra dan Allah. Dan dalam hal ini juga itu adalah suatu bukan keharusan atau kewajiban, tapi sudah apa ya? Bukan sepatutnya, bukan sebagai suatu kewajiban, tapi menurut gue ini sebagai jalan kesadaran katakanlah bahwa kalaupun lu bahagia, lu nggak boleh berhenti, kebahagiaan itu hanya di lu. Sebagaimanapun Kristus kasih, misalnya dalam hal penderitaan, dia mau ngambil gitu, dan dia mau menjadi saksi bagi orang-orang di sekitarnya. Dalam hal ini pun sebenarnya kita tuh tetap butuh ya, membagikan apa yang kita dapatkan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi ya intinya adalah lu harus berani untuk menjadi orang yang bersaksi pada saat ini gitu. Kayak lu bersaksi ya Tuhan gak bisa emang kalau lu berusaha untuk Tuhan dinominalkan atau ditunjukkan secara real, secara material, itu gak bisa. Tapi jadilah saksi yang baik. Lu lihat orang-orang yang ada di sekitar lu yang berbuat baik, itu harus disadari bahwa mereka itu memang Tuhan yang hadir gitu, karya Allah yang ada di muka bumi karena ini. Tuhan tuh punya banyak tangan dan punya banyak mulut. Yes. Banyak banyak hal yang memang sebenarnya tanpa kita sadari ketika kita menominalkan, menyarikan bukti dan lain sebagainya, kita tuh kayak melupakan bahwa Tuhan itu melampaui segala sesuatu ya. Bener, menarik banget sih menurut gue cara pandang terhadap penderitaan yang menurut gue gila sih. Itu bisa penderitaan tuh ternyata bukan cuman lu yang dicobai, lu yang cuman bisa mengeluh, tapi sebenarnya penderitaan itu adalah sesuatu yang sebenarnya agung, besar gitu menurut gua. Sendiri itu adalah sesuatu yang agung gitu. Oke. Ya, mungkin kata-kata tadi yang Sivilia itu menunggu ada sesuatu yang menyebalkan bagi orang Kristen nih. Oh tidak. Seharusnya setelah mendengar podcast atau YouTube ini itu menjadi ternyata tidak semenyebalkan itu loh. Iya, betul. Oke, sobat-sobat Petpol, itu pembincangan kita soal tentang dinamika menunggu, yang terutama menunggu dalam penderitaan itu ya. Nah, sekarang kita akan mencoba jawab Q&A nih. Q&A-nya nih dibilang nih ini. Kalau misalnya gue ngerasa hidup gue nggak ada apa-apanya, gue merasa kayak kok gini-gini aja, apa sih yang sebenarnya lu lakukan? Lu bisa kasih saran nggak? Lu punya nggak saran, misalnya
kalau kok gue hidup gue kayak gini-gini aja ya. Ini bukan hidup gue gini-gini aja tuh dalam arti bukan Tuhan tuh ada atau tidak, tapi rutinitas, terjebak dalam rutinitas. Iya, terjebak dalam rutinitas. Ada gak cara lo? Kayak kalau gue tuh jadi inget gitu kata-kata dari Romo Fabi gitu. Fabianus Sebastianus Hatubun. Oke. Gue jadi inget dari kata-kata beliau gitu. Beliau tuh pernah bilang gini, rutinitas itu adalah hal yang paling membunuh dirimu gitu. Kayak gue bangun pagi, mandi, makan, terus kalau sobat Petpal misalkan berangkat kerja atau kuliah, terpulang kuliah atau kerja, makan lagi, terus tidur sampai nanti pagi gitu. Itu rutinitas itu. Itu yang akhirnya sebenarnya membunuh lu gitu. Nah, gimana caranya? Ya kreatif lah. Kalau menurut gue kreatif. Lu harus kreatif, terutama ya cari sesuatu yang baru. Terus cari sesuatu yang baru, kayak lu kerja di sini. Tapi lu pasti punya bakat lain atau passion lain gitu yang lu suka, kayak misalkan lu melukis atau lu bisa membaca pun bisa membunuh rutinitas lu itu ya menurut gue ya. Jadi lu bisa lakuin hal-hal itu biar hidup lu tuh nggak gitu-gitu aja, karena rutinitas itu hal yang paling membunuh gitu. Oke. Kalau gue pribadi ya, kamu penting menjawab itu, gue mengalami suatu masa gitu, kayak gue nggak katakanlah, ya kok gue kayak gini-gini aja ya, gini-gini aja tuh dalam hal ini perkembangan selain penderitaan tadi kayak gitu, gue akan bilang, gue biasanya gue akan pergi ke cermin. Di cermin itu gue akan melihat wajah gue. Mungkin orang-orang bilang, gila lu narsis, lu ini. Oh enggak. Momen itu menjadi kesempatan gue untuk bisa mendapatkan rasa bersyukur. Dalam hal ini ketika gue stuck di situ gitu, gue akan melihat dan memandangi diri gue. Mungkin bagi sebagian orang itu akan agak narsis ya, tapi gue nggak sampai ke situ gitu. Dari situ gue akan mundur lagi dan gue akan membiarkan diri gue diam. Diam tuh dalam arti ini, gue ya bener-bener diam yang bener-bener gue mencoba membangun kesadarannya itu ada. Gue ngajak Tuhan sih sebenarnya. Dalam hal ini gue sering mendaraskan misalnya nama Yesus. Gue sering begitu supaya maksudnya gue dipulihkan, katakanlah gue bisa mendapatkan energi. Tapi gue setuju juga sih sama lo yang soal tadi rutinitas itu, lo bisa mencari peluang dari rutinitas yang membosankan itu. Dari proses gue yang tadi misalnya bercermin itu, gue biasanya rata-rata terima kasih. Gue pada momen yang tidak bisa gue jawab itu, gue akan bilang terima kasih, karena gue melihat benar-benar diri gue di situ sebagai suatu daya optimis. Gue melihat bahwa Tuhan tuh mungkin sedang berkarya juga dalam rutinitas gue. Dan ini bisa dilakukan untuk para sobat Petpal ya menurut gue, karena sekarang kita pasti banyak dong anak-anak muda yang kayak ngomong, ih gue insecure banget deh. Coba lu gali segala sesuatu hal itu, jangan cuma berhenti pada mengumpat, tapi banyak peluang-peluang dan kemungkinan-kemungkinan. Mungkin sobat-sobat Petpal di episode pertamanya udah selesai kali ini. Nah, terima kasih banget sobat-sobat Petpal udah memberikan Q&A-nya. Nah, setiap Q&A nanti akan kita jawab di episode-episode selanjutnya. Maka dari itu sobat-sobat Petpal, pantengin terus podcast kita. Terutama bisa dilihat info-infonya di Instagram kita di Peter Paul Major. Di situ juga lu harus pergi, bukan harus pergi, tapi lu bisa juga mencari itu di YouTube, Seminari Tinggi Keuskupan Bogor. Serta podcast kita udah ada ini ya, di Spotify. Podcast ini bisa didengarkan di Spotify. Nah, sebagaimana kebaikan itu kejahatan juga dengan mudah menyebar, maka kebaikan pun harus dengan cepat dan menyeluruh menyebarnya. Jadi sobat-sobat Petpal, sebagai seorang Kristen, sebagai pengikut Kristus, kata-kata Zivilia itu udah harusnya diganti. Dengan berani dan dengan yakin, menunggu adalah sesuatu hal yang menggembirakan bagiku. Gitu aja dari kami sobat-sobat Petpal. Semoga malam minggunya benar-benar menemukan suatu kebermanfaatan. Segala sesuatu yang akhirnya dapat merubah cara pandang untuk melangkah hidup yang lebih baru, lebih baik gitu ya. Saksikan terus podcast kita di Spotify, di YouTube, di Seminari Tinggi Keuskupan Bogor. Dan juga jangan lupa untuk cari info kita di Instagram Peter Paul Major. Oke, sekian aja dari kita sobat Petpal. Selamat malam minggu, Tuhan memberkati. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.